Seorang pria sedang menaiki tangga ketika tiba-tiba kuncinya jatuh ke lantai. Dia sempat menyadari kunci itu terlepas dan mulai berbalik untuk mengambilnya. Tapi tidak lama kemudian niat itu dia urungkan. Toh, benda itu tidak akan dia pakai lagi. Pria itu terus melangkah sampai ke atap gedung. Sambil meneguk minumannya, sosok itu akhirnya diperkenalkan sebagai Ko Xiaoming, pria berusia 26 tahun yang datang ke kota demi membangun perusahaan bersama teman-temannya. Mereka sempat melewati banyak penderitaan. Namun Ko sama sekali tidak menyangka bahwa setelah tahun pertama yang berhasil, tepat saat semuanya mulai bergerak maju, temannya justru akan merebut semuanya darinya. Setelah kejadian itu, yang ada di kepalanya cuma keinginan untuk pulang. Masalahnya, dia sudah kehilangan segalanya dan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari jurang itu. Jurang yang isinya cuma amarah, kebingungan, dan rasa sakit. Sambil memanjat pagar pengaman atap, dia terus memikirkan bagaimana dirinya menjauh dari segalanya dan semua orang, sampai yang tersisa di benaknya hanyalah penderitaan. Lalu, karena sudah tidak sanggup lagi, dia akhirnya memutuskan untuk melompat. Dalam hatinya, dia merasa tidak ada solusi lain. Saat tubuhnya jatuh bebas, dia berpikir bahwa akhirnya dia bisa terbebas. Tiba-tiba pria itu membuka mata dan mendengar suara hujan. Dia langsung bangkit sambil mempertanyakan kenapa dirinya bahkan gagal menuntaskan semuanya. Masih dalam keadaan kaget, dia sadar bahwa dirinya barusan melompat dari gedung yang sangat tinggi. Dia pun sempat merendahkan dirinya sendiri, seolah dia memang tidak berguna sampai bunuh diri pun tidak becus. Setelah itu dia memperhatikan tangannya yang terluka. Meski di tubuhnya tidak terlihat luka yang jelas, rasa sakitnya nyata. Tak lama kemudian dia mendengar suara erangan dari sampingnya. Kilat membelah langit kota dan pria itu membelalakkan mata saat melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dalam keadaan benar-benar syok, dia berdiri dan melihat seorang pria menjulurkan tangan ke arahnya, berusaha menyentuhnya. Orang itu jelas zombie. Makhluk itu mengerang sambil merangkak di tanah, terus mencoba menangkapnya. Ko menjerit, membalikkan badan, lalu lari mati-matian. Sambil berlari, dia mempertanyakan apakah itu benar-benar zombie, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, dan apakah dia sekarang berada di alam setelah kematian. Namun tak lama kemudian dia sadar itu tidak mungkin. Hujan, detak jantung, rasa sakit napasnya, semua itu masih diproses otak. Dan kalau begitu, berarti dia masih hidup. Begitu sampai di jalan yang lebih ramai, dia langsung berhadapan dengan beberapa zombie lagi. Dia pun sadar makhluk itu ada di mana-mana. Padahal yang dia lakukan cuma mengurung diri di rumah selama sebulan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi pada dunia selama waktu itu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari ke arahnya sambil meminta tolong. Namun di tengah jalan anak itu tersandung ubin lantai sambil berteriak putus asa. Dengan wajah pucat dan mulut menganga, Ko akhirnya menyaksikan sendiri kalau makhluk-makhluk itu memang sedang memakan manusia. Dia langsung berbalik dan kabur lagi, sadar kalau ini bukan waktunya terpaku ketakutan atau dia akan jadi korban berikutnya. Saat dia terus berlari, petir kembali menyambar langit malam yang diguyur hujan. Di tengah kerumunan zombie, dia melihat seorang gadis. Ko segera menyadari ada yang berbeda dari zombie perempuan itu. Dia berdiri diam di tengah-tengah mereka tanpa bergerak. Zombie perempuan itu lalu menjerit nyaring dan mendadak melesat dengan kecepatan instan ke arah Ko. Dia kaget bukan main, bingung bagaimana makhluk itu bisa melihatnya dari jarak sejauh itu. Zombie perempuan itu terus melaju dan menubruk ke arahnya. Ko melompat untuk menghindari serangan itu. Sementara itu, zombie perempuan tersebut tetap berlari dan membelok ke sudut, seolah yakin akan menemukannya di sana. Namun saat sampai, dia berhenti dan mulai menoleh ke sana kemari dengan bingung, karena Ko ternyata tidak berada di titik yang dia perkirakan. Dari situ Ko menyimpulkan bahwa gerakan zombie normal tidak lambat, tapi zombie yang satu itu benar-benar tidak wajar cepatnya. Dengan wajah syok namun justru memunculkan senyum aneh, Ko merasa kali ini dia benar-benar tamat. Tiba-tiba terdengar bunyi gedoran keras dari pintu di belakangnya. Ko sempat bertanya-tanya kenapa dia masih merasa takut pada semua ini. Namun sambil mulai berlari lagi, dia sadar pintu itu jelas tidak akan bertahan lama. Di tengah kepanikan, dia berpikir betapa ironisnya. Barusan dia sendiri baru saja melompat untuk mengakhiri hidupnya, tapi sekarang dia malah ketakutan setengah mati. Saat melihat makhluk lain membelok dari sudut, dia bertanya dalam hati kenapa dirinya bisa seputus asa itu untuk tetap hidup saat zombie-zombie mulai mengejarnya. Dia nyaris menabrak dua zombie yang berada dekat tangga. Dia pun langsung berlari menaiki tangga. Tak lama kemudian, zombie perempuan itu akhirnya mendobrak pintu dengan tendangan. Sementara Ko terus berlari naik, dia masih memikirkan bahwa cara tercepat untuk keluar dari semuanya sebenarnya cuma membiarkan dirinya tertangkap. Tetapi akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa melompat dan dimakan zombie itu dua hal yang sama sekali berbeda. Itulah sebabnya tubuhnya tidak mau menurut pada keinginan itu. Lagi-lagi saat menaiki tangga, dia berpapasan dengan dua zombie lain dan kembali bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar akhir yang dia cari atau bukan. Di tengah kepanikan itu, ingatannya melayang pada momen saat dia mempertanyakan tindakan Guanjang. Dia menuntut jawaban dari pria yang dulu dia anggap sahabat itu,
mengingatkan bahwa mereka adalah teman terbaik, lalu menanyakan alasan di balik semua pengkhianatan itu. Guanzhang hanya tersenyum dan memperlihatkan kalau dia bahkan tidak memahami akal sehat. Menurutnya tidak heran Ko bisa jatuh ke posisi serendah itu. Mantan sahabatnya itu lalu menegaskan bahwa orang yang tidak punya nilai dan tidak berguna memang pantas diperlakukan seperti sampah lalu dibuang. Ingatan lain pun muncul. Ko terlihat berusaha meminta pinjaman, tapi berdasarkan nilainya, seorang wanita menolak membantunya meski dia terus memohon. Dari sana Ko menyadari bahwa sebelumnya dia memang mencoba meninggalkan dunia itu sendirian. Namun setelah melihat seperti apa dunia sekarang, pikirannya berubah total. Dia menendang seorang zombie sambil menolak disentuh makhluk itu. Dalam hati, dia merasa lebih bertekad dari sebelumnya untuk hidup. Sambil berlari menaiki tangga gedung, dia melewati begitu banyak monster dan terus menyuruh mereka menyingkir. Dia masih berlari dan berteriak bahwa dirinya jelas tidak akan mati di tempat itu. Dengan senyum tipis, dia menegaskan bahwa meski tadi sempat ingin pergi dari dunia itu atas kehendaknya sendiri, sekarang dia berubah pikiran. Dia menuntaskan pikirannya dengan kesadaran bahwa akhir seperti itu tidak akan menyembuhkan rasa sakitnya. Kalau begitu, dia tidak akan jatuh lagi. Tepat setelah itu, zombie perempuan tadi akhirnya berhasil menyusul dan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Makhluk itu melompat buas dari belakang untuk menyerangnya. Kau pun berpikir bahwa dia akan menghancurkan bajingan yang membuat hidupnya seperti ini, tapi untuk melakukan itu, dia jelas harus bertahan hidup lebih dulu. Di saat itulah sebuah pesan dari sistem muncul, menandakan bahwa sesuatu telah aktif. Serangan zombie perempuan itu meleset dan menghantam dinding di samping kepala Ko. Dia menatap tangan makhluk itu dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sistem lalu menyatakan bahwa subjek bernama Ko Wixi telah diarahkan ulang dan tugas pertama telah diberikan. Sesudah itu muncul pemberitahuan bahwa kandidat yang memenuhi syarat telah ditemukan, diikuti pertanyaan tentang apakah dia ingin merekrutnya. Ko masih belum benar-benar paham dan malah bertanya-tanya apakah karyawan yang dimaksud sistem adalah makhluk yang ada di depannya sekarang. Sistem kemudian bertanya apakah dia mau menerima karyawan itu atau tidak. Di saat yang sama, Ko teringat jumlah zombie di luar sana. Maka dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sadar bahwa dalam situasi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia lalu menurunkan tangannya cepat-cepat dan menekan tombol penerimaan. Pada saat bersamaan, zombie perempuan itu memeluk tubuhnya sendiri seperti sedang menahan sesuatu dalam dirinya. Dia menjerit dan di sudut matanya mulai tampak air mata. Sistem segera menampilkan layar merah yang menandakan aktivasi karyawan berhasil. Sesudah itu sosok seorang wanita muda yang cantik muncul di depannya dengan tubuh penuh bekas luka dan mengenakan gaun. Ko mengakui bahwa dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia sudah punya pekerjaan pertama untuk gadis itu. Dia langsung memintanya menyingkirkan para zombie di sekitar mereka. Gadis super cepat itu melangkah ke depan Ko lalu seketika turun dengan serangan siap pakai ke zombie yang ada di bawah tangga. Pukulannya menghantam tepat sasaran dan membuat zombie itu jatuh tersungkur ke lantai. Setelah itu dia menangkap lengannya dan melemparkannya ke belakang hingga menghantam wajah zombie lain. Begitu menyadari masih ada zombie lain yang mendekat, dia bersiap dan merendahkan tubuh. Lalu dia membelah kedua kakinya dalam posisi split penuh sambil menghantam dua zombie sekaligus. Tak lama sesudahnya dia jatuh ke lantai, segera memulihkan posisi, lalu mempersiapkan serangan berikutnya. Dia melompat naik lagi melewati tangga, melintas di depan Ko. Para zombie bahkan nyaris tidak sempat memahami apa yang terjadi, karena gadis itu sudah berada di atas mereka. Dengan serangan menilang, dia melempar masing-masing ke sisi berbeda di tengah tangga. Sepanjang semua itu, Ko hanya berdiri diam, menonton dengan takjub, benar-benar terpana oleh kekuatan zombie itu. Di dalam hati dia, sampai berpikir bahwa di dunia seperti ini, karyawan semacam itu jelas yang terbaik. Setelah pertarungan selesai, dia akhirnya bisa bernapas lega dan merasa semuanya sudah berakhir. Tak lama kemudian suara sistem muncul, mengucapkan selamat karena misinya selesai dan menampilkan hadiah yang dia dapatkan. Di antara hadiahnya ada sebuah ransel 100 poin dan satu kesempatan lotre, sesuatu yang langsung membuat Ko senang. Dia berhenti, berjongkok, membuka ransel itu, dan melihat isinya. Di dalamnya ada pakaian, makanan, air, dan juga senjata. Ko lalu menatap layar sistem dan mulai mempertanyakan apa sebenarnya sistem itu, serta apa yang diinginkannya. Dalam hati dia merasa bahwa ini sudah zaman kiamat, dan dirinya bahkan tidak lagi cukup kaget dengan kemunculan sistem aneh seperti ini. Karena itu dia memutuskan mengecek lotre. Dia menekan tombol hijau besar yang bertuliskan lotre. Sistem memberitahu bahwa tiketnya telah diaktifkan. Seketika sebuah roda rulet raksasa muncul di depan matanya dan sistem mengumumkan bahwa pengundian sedang berjalan. Selagi roda itu berputar, sistem menjelaskan bahwa dia akan menerima hadiah secara acak. Akhirnya roulette itu berhenti tepat di salah satu titik di sisi kanan bawah. Sistem lalu mengucapkan selamat, memberitahu bahwa dia memenangkan sebuah fragmen memori milik Hook Shou Yu. Ko pun bertanya-tanya benda apa itu. Tak lama kemudian fragmen memori itu ditampilkan.
Sambil menanyakan fungsinya pada sistem, dia sempat membandingkan benda tersebut dengan item drop perkembangan dari game lain. Dengan fragmen memori itu melayang di depannya, dia pun bingung bagaimana cara memakainya. Tiba-tiba dia menyentuh fragmen itu dan benda tersebut mulai bersinar sangat terang. Sesaat kemudian dia tersedot masuk ke dalam fragmen memori itu. Masih kebingungan dan satu matanya setengah terpejam, dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tahu-tahu dia sudah berdiri di depan sebuah perusahaan properti bernama Shang-Chi. Di sana tampak seorang gadis duduk di meja resepsionis. Lalu seorang pria mendekat dari belakang. Pria itu sama sekali tidak menyadari keberadaan Ko dan berjalan menembus tubuhnya begitu saja. Pria itu akhirnya tiba di sebuah meja, lalu memanggil seorang gadis bernama Xiao Yu. Gadis itu mendekat dan menanyakan apakah masih ada hal lain yang dibutuhkan. Saat itulah Ko akhirnya paham bahwa dirinya sedang berada di dalam ingatan gadis itu. Itulah sebabnya mereka tidak menyadari kehadirannya dan bisa menembus tubuhnya begitu saja. Atasan gadis itu mengatakan bahwa sebagai pegawai baru dia sangat kompeten, tetapi kondisi perusahaan saat ini memang sedang buruk. Dengan senyum tipis, gadis itu menyatakan bahwa hal itu tidak masalah. Dia datang sendirian dari desa ke kota, tidak punya pendidikan tinggi, jadi dia bersyukur masih punya pekerjaan. Sang atasan justru terlihat malu. Saat gadis itu menerima keputusan bahwa gajinya hanya dibayar setengah dulu, pria itu menambahkan bahwa setengah sisanya akan dibayar saat keadaan perusahaan kembali stabil. Gadis itu tersenyum antusias dan kembali berterima kasih. Atasannya lalu memintanya terus mempertahankan kerja bagus yang sudah dia lakukan. Sementara Ko memperhatikan dari samping, gadis itu menunduk dan mengambil sebuah jepit rambut. Setelah menjepitkannya ke kepala, dia bercermin dan terlihat sangat senang. Baginya jepit rambut itu indah sekali karena dibeli dengan gaji pertamanya. Dia lalu menegaskan bahwa sejak meninggalkan rumah itu, dia sudah berjanji akan hidup bahagia, bagaimanapun sulit keadaannya. Gadis itu menarik napas dan dengan bahagia membayangkan bahwa cepat atau lambat, dia akan punya rumah sendiri. Melihat semua itu, Ko pun tersenyum tipis dan menilai gadis itu sangat optimistis. Beberapa detik kemudian dia mendadak kembali ke tempat semula dan bertanya-tanya apakah memorinya sudah berakhir. Tak lama setelah itu sistem menampilkan pesan baru yang menyatakan bahwa dia menerima misi sampingan untuk kembali ke kantor properti tadi dan mengambil kembali jepit rambut milik gadis tersebut. Saat melihat hadiahnya sekaligus tujuan misinya, Ko mulai bertanya-tanya apa arti loyalitas karyawan. Dia lalu memandang gadis itu dan memutuskan bahwa melihat bagaimana gadis itu menangani makhluk-makhluk tadi, urusan pertempuran akan dia serahkan kepadanya. Tapi untuk saat ini mereka harus bergerak dan menyelesaikan misi tersebut. Ya, beberapa waktu kemudian tampak sebuah gedung besar yang masih menyala di beberapa bagian. Ko dan gadis itu telah berganti pakaian dan kini tiba di perusahaan properti tersebut. Dengan pakaian barunya, gadis itu terus menendangi zombie-zombie di sisi menara kanan. Ko yang juga sudah berganti pakaian tetap terkesan dengan kekuatan tempur zombie perempuan itu. Dia hanya bisa berdiri dan menonton saat gadis itu melempar para zombie ke udara, sambil merasa sangat bersyukur bisa memiliki karyawan seperti itu. Dia naik ke dalam gedung dan memutuskan bahwa sementara gadis itu mengurus para zombie, dia harus menemukan pita gadis itu secepat mungkin. Setelah mencari di dekat meja di samping komputer, dia akhirnya menemukan pita tersebut. Dia pun berbalik dengan pita itu di tangan, siap menyampaikan kabar baik. Tapi mendadak melihat seekor zombie melayang tepat di atas kepalanya. Dia langsung panik. Ko sempat bertanya-tanya apakah gadis itu memang sengaja mau membunuhnya karena kaget, atau benar-benar melempar zombie ke arahnya. Namun kemudian dia sadar bahwa sebenarnya saat gadis itu membantai para zombie, dia memang sama sekali tidak peduli siapa yang ada di sekitar. Semua dilempar ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, gadis tersebut justru sempat berhenti dan menatap Ko. Karena tidak mengerti arti tatapan itu, Ko pun balik menatapnya. Saat itulah sistem memberitahu dengan nada manis bahwa tingkat loyalitas karyawannya sangat rendah, jadi ada kemungkinan gadis itu membingungkan teman dan musuh. Ko langsung panik ketika gadis itu menatapnya seperti menatap sepotong daging zombie, lalu dia pun sadar mungkin inilah fungsi sistem loyalitas yang dimaksud. Dia buru-buru lari ke arah sebuah pintu sambil mengumpat soal desain game macam apa ini. Dia mencoba membukanya dengan panik. Saat gadis itu mengejarnya, Ko berhasil masuk, menutup pintu, lalu berteriak bahwa ini sudah kedua kalinya dia dikejar oleh gadis itu. Dia menambahkan bahwa kali ini tidak ada sistem yang akan mengurangi kerusakan, kemudian menarik sebuah lemari ke depan pintu untuk mengganjalnya. Di saat yang sama, dari sisi lain pintu, gadis itu terus menghantam daun pintu dengan kekuatan besar tanpa berhenti. Ko sadar dia harus segera menyelesaikan tugasnya, karena pintu itu jelas tidak akan tahan lama menghadapi gempuran seperti itu. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pita sudah dia dapatkan. Sekarang yang tersisa hanyalah setengah gaji yang belum dibayar. Akhirnya dia menoleh ke belakang dan langsung kaget setengah mati. Di sana berdiri bos gadis itu yang kini sudah menjadi zombie sambil terus menghitung uang. Ko sempat mengaku bahwa dia benar-benar terkaget-kaget, lalu bertanya dalam hati, apakah ini memang bos yang dia lihat di ingatan tadi? Setelah memperhatikan aura jahat makhluk itu, dia sadar bos tersebut memang telah berbohong pada gadis itu soal perusahaan bangkrut. Melihat zombie bos itu, Ko langsung teringat pada sahabatnya yang dulu merampas semuanya. Di matanya, bahkan setelah jadi zombie pun, bos itu masih cuma sibuk menghitung uang. Dia sempat tenggelam dalam lamunannya sendiri, sampai suara gedoran zombie perempuan di pintu akhirnya menyadarkannya lagi.
Dia pun mendekati zombie itu dan memutuskan bahwa dia hanya akan mengambil 2.000 untuk Xiaoyu. Sedangkan sisanya biar si bos kubur bersama dirinya sendiri. Namun begitu tangannya menyentuh uang itu, tangan zombie itu bergerak dan mencengkeram lengannya. Ko membeku, benar-benar tidak paham apa yang sedang terjadi. Zombie bos itu berhenti dari semua gerakannya, menatap Ko dengan wajah datar khas zombie, lalu mengeluarkan pisau. Ko bertanya-tanya apakah makhluk itu memang tidak berniat melepaskannya. Tak lama kemudian, zombie bos itu murka dan menerjangnya. Ko melompat mundur meski lengannya masih dicengkeram. Saat si zombie mengarahkan pisaunya untuk menyerang, Ko justru mendapat ide untuk menjadikannya kelinci percobaan bagi bilah barunya. Dengan satu tebasan cepat, lengan zombie itu terputus dan melayang. Ko pun menilai bahwa bilah itu benar-benar tajam. Sambil memiringkan tubuh, dia bersiap mengatakan bahwa tebasan berikutnya akan menghabisi nyawa si zombie. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi dan pedangnya justru terlempar ke seberang ruangan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang barusan terjadi. Sementara itu zombie bos kembali menatapnya dan mulai menjerit. Sesaat kemudian makhluk itu sudah berada di atas tubuhnya, membuat Ko berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Zombie bos itu menurunkan kepala untuk menggigitnya. Tubuh makhluk itu memang jatuh, tapi rahangnya sempat menghantam bahu Ko. Dalam keadaan gugup, Ko berpikir keras soal apa yang harus dia lakukan dan apakah ini saat dirinya berubah jadi santapan zombie. Dia memaksa diri tenang dan mencari cara untuk melepaskan makhluk itu dari tubuhnya. Lalu dia teringat bahwa zombie itu tadi sibuk menghitung uang, jadi mungkin itulah kelemahan utamanya. Dengan susah payah dia merentangkan tangan ke samping dan berhasil meraih beberapa lembar uang di dekatnya. Uang itu dilempar ke udara sambil menarik perhatian si zombie. Entah bagaimana trik itu berhasil. Zombie bos tersebut langsung terdistraksi dan panik mengejar uang-uang itu seolah-olah lembaran tersebut akan terbang keluar jendela. Ko pun sadar taktiknya sukses. Begitu bebas dia langsung berlari merebut pisaunya lalu menerjang ke arah bos itu sambil menyindir perusahaan-perusahaan yang selalu membuat pegawainya merasa seperti sampah. Saat itu zombie bos masih sibuk memunguti uang-uang yang berserakan di lantai sampai akhirnya menyadari Ko mendekat. Ko pun menegaskan bahwa dia sama sekali tidak setuju dengan semua itu, lalu menurunkan bilahnya dari atas dalam tebasan vertikal. Serangan itu menghantam tepat sasaran dan membelah zombie itu menjadi dua. Masing-masing potongan tubuh terlempar ke sisi berbeda. Sambil berdiri menunggu pisaunya, Ko menegaskan bahwa perusahaan yang kelak dia bangun tidak akan pernah memperlakukan pekerjanya dengan buruk. Dia bahkan menutup pikirannya dengan tekad bahwa dia akan merawat mereka seperti keluarga. Sesudah itu cerita kembali menampilkan zombie perempuan yang berdiri diam, menatap lurus ke depan. Dia masih berada di tempat kerjanya yang dulu, tetapi kini sudah mengenakan pakaian baru. Pemandangan pun berganti ke deretan gedung tinggi pada pagi yang indah dengan sinar matahari menyusup dari balik awan. Ko mendekat dari belakang gadis itu sambil menjelaskan bahwa pita tersebut memang sedikit robek, tapi dia sudah berusaha memperbaikinya dan berharap gadis itu tidak kabur hanya karena hasilnya kurang bagus. Setelah memakaikan pita itu, Ko terlihat senang dan meminta gadis tersebut melihatnya. Zombie perempuan itu membawa kedua tangannya ke depan tubuh, seolah merenung. Lalu angin sepoi-sepoi bertiup dan gadis itu tersenyum. Ko tampak menyadari senyum itu dan langsung sedikit tersipu. Tak lama setelahnya dia sendiri malah merasa mungkin tadi tidak melihatnya dengan jelas, sementara si gadis justru terlihat bingung. Sesudah itu narasi bergerak ke awal perjalanan mereka dalam membangun perusahaan pasca kiamat. Ko bertekad akan mengumpulkan semua fragmen ingatan milik gadis itu. Di tengah kota yang dipenuhi zombie, Ko merenungkan bahwa dirinya dulu hanyalah pria gagal, usahanya bangkrut, dan dia sempat bersiap mengakhiri hidup sebelum krisis zombie meledak. Sejak saat itu, 5 hari telah berlalu dan dia terus mengeksplorasi sistem tanpa henti. Kini dia sudah memiliki beberapa kemampuan baru seperti merekrut karyawan zombie dan kemampuan lain yang memberinya hadiah setelah menyelesaikan tugas. Selama dia memanfaatkan dua kemampuan itu dengan baik, dia yakin akan bisa membentuk tim yang bagus dengan cepat. Zombie perempuan itu masih terus menendangi wajah-wajah zombie dengan kemudahan yang sama selama 5 hari terakhir. Sementara itu, Ko kini juga mulai memotong zombie memakai pisaunya. Dia tersenyum dan perlahan merasa pulih, berpikir bahwa sudah lama sekali dia tidak merasakan hal seperti ini. Rasanya hampir seperti sedang menjalani proses pemulihan diri. Setelah itu dia memanggil sistem dan menanyakan apakah ada tugas baru untuknya. Sistem segera menampilkan tugas untuk menimbun persediaan sumber daya dan menurutku itu terdengar bagus. Justru itu jenis pekerjaan yang dia suka. Dengan gembira dia menoleh ke belakang sambil memanggil zombie perempuan itu. Gadis tersebut justru tampak melamun menatap lurus ke depan sambil berdiri diam ketika Ko bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat gadis itu berjalan mendekat, Ko mulai merasa ada yang aneh karena hari itu dia tampak lebih ganjil dari biasanya. Namun pikiran itu segera dia singkirkan. Menurutnya ini kesempatan bagus untuk berbelanja tanpa harus membayar mengingat dunia sudah berada di tengah kiamat zombie. Mereka pun sampai di sebuah toko yang dipenuhi zombie di dalamnya. Seperti biasa, zombie perempuan itu langsung melakukan hal yang paling dia kuasai, menendangi para zombie sementara Ko sibuk mencari bahan makanan.
Dengan senang hati Ko berpikir bahwa berkat Xiao Yu yang menjaga para zombie di sekitar mereka, dia bisa santai dan mencari kebutuhannya dengan tenang. Dua zombie sempat mencoba mendekat, tapi gadis itu dengan mudah mengirim mereka terbang. Namun Ko segera menyadari bahwa daya rusak gadis itu pada hari ini terasa menurun. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ketika zombie terakhir terlempar dan menghantam rak sampai makanan berjatuhan, insiden itu malah tanpa sengaja membantu Ko menemukan apa yang dia cari. Dia berjongkok untuk mengambilnya dan melihat kaleng makan siang daging sanhoi membuatnya tersenyum. Ko merasa semua itu terjadi berkat tendangan luar biasa dari gadis zombie tersebut. Dia memanggil gadis itu tapi tidak mendapat jawaban. Gadis itu hanya berdiri diam di tengah toko. Saat dia memanggil lagi, gadis itu menoleh dan Ko pun terkejut karena dia melihat gadis itu sedang menangis. Ko langsung berjalan mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba seekor zombie mencengkeram kakinya. Di saat itulah dia sadar bahwa zombie yang ditendang gadis itu rupanya belum benar-benar mati. Tak lama kemudian beberapa zombie lain juga mulai bergerak mendekat, dan Ko pun akhirnya menyadari bahwa tidak satu pun dari zombie yang tadi dijatuhkan gadis itu benar-benar dibunuh. Dia buru-buru meraih tangan gadis itu lalu menuntut penjelasan dari sistem, bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa gadis itu tampak sangat menderita. Sistem pun menjelaskan bahwa gadis itu memasuki kondisi lapar, dan karena itulah performanya turun drastis. Ko lalu bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk memberinya makan. Sambil terus melarikan diri, dia mendengar sistem menjelaskan bahwa poin bisa ditukar dengan makanan untuk karyawan. Ko langsung meminta pertukaran itu dilakukan saat itu juga. Dia menghunus pisaunya dan mulai menebas zombie-zombie yang ada di hadapannya. Sementara sistem menyatakan bahwa makanan untuk karyawan akan siap dalam 30 menit, Ko malah mendapati dirinya sudah dikepung dengan zombie perempuan itu berdiri di belakangnya. Melihat jumlah zombie yang begitu banyak, dia bertanya-tanya sejak kapan makhluk sebanyak itu bisa masuk ke dalam toko. Dia mulai memikirkan rencana sementara gadis itu masih berdiri di belakangnya dengan air mata di mata. Ko sempat bertanya-tanya apakah dia akan mati di tempat itu. Tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya untuk menuju sebuah pintu. Seorang gadis memberi isyarat agar dia mengikutinya ke sana. Ko pun menggertakkan gigi menimbang apa yang harus dilakukan. Sambil menggenggam tangan gadis zombinya dan memegang pisau di tangan satunya, dia mulai berlari sambil menyuruh semua yang menghalangi agar menyingkir. Saat berhadapan langsung dengan zombie, dia bahkan sempat menggerutu. Dalam hati seolah menanyakan, apakah makhluk itu tidak bisa melihat bahwa karyawannya sedang kelaparan. Dengan tubuh menerjang ke depan, dia mendorong zombie itu di ujung pisau sambil menegaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Dia terus berlari sampai mereka berhasil menembus pintu itu. Sesaat kemudian pintu tersebut menutup di belakang mereka. Ko mulai bangkit sambil berterima kasih kepada gadis yang tadi menolongnya, merasa kalau tanpa bantuan itu, dia pasti benar-benar celaka. Namun baru saja dia hendak lega, sebuah pisau mendadak diarahkan ke lehernya. Gadis di belakangnya memperlihatkan bahwa tidak perlu terburu-buru mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian orang lain meminta semua makanan yang baru saja dia kumpulkan, diserahkan. Ko pun sadar bahwa dirinya sekarang dikepung beberapa orang sekaligus, masing-masing menodongkan senjata ke arahnya. Gadis tadi kembali mendesak agar makanan itu diberikan, sambil menegaskan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin menyakitinya. Ko menyadari dirinya sedang berada di posisi rugi selama Xiao Yu belum pulih. Sementara itu orang-orang lain terus memaksa agar dia menyerahkan semuanya sekarang juga, atau mereka akan mengambilnya dengan paksa. Ko justru tersenyum tipis dan menyatakan bahwa dia akan memberikan makanan itu. Dia membuka satu kaleng kacang dan menunjukkannya kepada mereka. Dua orang pria langsung mengobrak-abrik dan melahap makanan itu seperti orang kelaparan, sampai Ko sendiri menyuruh mereka pelan-pelan karena masih cukup untuk semuanya. Gadis itu lantas meminta maaf atas perilaku mereka, lalu menjelaskan bahwa mereka tidak menemukan makanan di gudang dan sudah tidak makan selama 2 atau 3 hari. Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya mereka tidak seperti ini tapi semuanya berubah karena situasi zombie. Ko tidak menyangka mereka lebih memilih kelaparan daripada keluar mencari makanan, padahal monster-monster itu memang kuat. Lalu seorang pria lain melangkah ke depan dan menuntut semua makanan serta air milik Ko. Ko merasa tuntutan itu sudah keterlaluan. Dari belakang orang lain menimpali bahwa Ko tadi begitu murah hati, jadi pasti dia punya persediaan jauh lebih banyak dan tidak akan mati hanya karena memberi sedikit lagi. Ko pun berdiri dan menegaskan bahwa orang-orang ini tidak berani melawan zombie, tapi justru berani mengintimidasi satu orang yang senasib dengan mereka. Seorang pria muncul dari belakang dan menyuruh pria besar tadi mulai menggeledah. Gadis yang sebelumnya masih bicara masuk akal, mencoba menghentikan mereka, mengingatkan bahwa Ko sudah memberi makanan dan mereka tidak perlu bertindak sejauh itu. Namun seorang pria bernama Wong meremehkan pendapat gadis itu, menilai gadis sekecil itu tidak tahu apa-apa, karena dunia sudah berakhir. Dengan tatapan licik, dia memperlihatkan pemikiran bahwa kalau sekarang tidak merampas milik orang lain, maka orang lainlah yang akan merampas milik mereka. Ko pun akhirnya menyerah dan menyuruh mereka mengambil apapun yang mereka mau.
Para pria itu langsung mulai memeriksa barang-barangnya. Sementara itu zombie perempuan milik Ko hanya berdiri membeku, menonton semuanya. Tiba-tiba terdengar suara dari saluran ventilasi di atas kepala mereka. Sesaat kemudian tampak sesuatu berusaha keluar dari sana. Para pria bergerak mendekat untuk menggeledah Ko, sementara Ko berpikir bahwa kalau senjatanya sampai direbut, sesudah ini dia benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, dalam keadaan terikat, dia menyebut bahwa ada kaleng daging yang dia ikat di kakinya. Para pria langsung terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Beberapa saat kemudian, semua orang di sekitarnya mempertanyakan, kenapa dia tidak bilang dari tadi. Masing-masing mulai memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kaleng daging yang disembunyikan Ko di kakinya. Ko melihat ini sebagai peluang sempurna. Dia menyatakan bahwa siapapun yang menginginkannya harus mengambil sendiri, lalu melempar kaleng daging itu jauh ke belakang. Kaleng itu mendarat di kejauhan. Seketika semua orang melupakan Ko dan berlari mengejar kaleng tersebut. Pria kurus yang berada paling depan sampai meneteskan air liur, merasa kelompok pria gemuk itu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dalam lomba lari, dia pun berhasil merebut kaleng itu dengan penuh kegirangan. Salah satu pria lain sempat mengeluh bahwa sekarang dia tahu sisi buruk menjadi gemuk, karena kaleng itu sebenarnya cuma berjarak 1 rak darinya. Namun mendadak kaleng daging itu jatuh ke lantai, dan pria-pria itu mulai bertanya-tanya kemana orang kurus tadi menghilang. Seorang wanita menyatakan dia tidak peduli pada hal lain, yang penting daging itu. Gadis tadi lalu menyuruh seorang wanita tua bernama Ang Su untuk tenang. Tidak lama kemudian, seorang pria menyuruh gadis bernama Xiao Zhang untuk lari, sementara bibinya sudah berada di lantai sambil menatap sesuatu di depan mereka. Dia bahkan memohon pada gadis itu untuk menyelamatkannya. Xiao Zhang hanya berdiri mematung, syok, belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu Ko mulai menyadari tali yang mengikatnya benar-benar kencang. Tak lama kemudian gadis itu dan seorang pria tua berlari kembali. Ko sendiri bingung kenapa mereka sudah balik secepat itu. Gadis itu segera datang dan membuka ikatannya sambil menyuruhnya kabur. Pada saat itu zombie perempuan milik Ko tiba-tiba seolah mencium sesuatu di udara. Ko pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara gemetar, gadis yang tadi menolongnya menjelaskan bahwa N sudah dimakan. Ko langsung bertanya, apakah N dimakan zombie? Gadis itu menunjukkan bahwa pelakunya bukan zombie biasa. Dia baru hendak menjelaskan lebih lanjut ketika tiba-tiba sesuatu terhempas ke dinding di atas mereka. Sekilas kemudian tampaklah makhluk mengerikan di hadapan mereka, dan bahkan zombie perempuan milik Ko sampai menatap ke arahnya. Makhluk itu memiliki banyak mata dan gigi-gigi besar yang sangat besar. Wujudnya mirip cumi-cumi raksasa dengan banyak mata dan mulut menganga lebar. Ko pun bingung apakah benda itu monster atau zombie mutan. Seorang pria sedang berlari di depan makhluk itu, sementara monster tersebut mengejarnya dengan mulut ternganga. Seketika mulut monster itu menutup di sekeliling pria itu, menyisakan kedua tangannya saja di luar. Ko dan Xiao Zhang hanya bisa menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Sementara pria tua tadi berlari ke pintu di belakang mereka. Di depan pintu, pria tua itu berpikir bahwa dia tidak boleh mati di tempat seperti ini, dan harus keluar bagaimanapun caranya. Melihat niat itu, Ko langsung berteriak agar pintu tersebut jangan dibuka. Namun begitu pintu itu terbuka sedikit saja, wajah zombie sudah ada di sisi lain dengan mulut menganga lebar, siap menggigit. Akibatnya pria tua itu langsung digigit. Sambil memikirkan bahwa orang-orang ini benar-benar bodoh, Ko melihat para zombie mulai masuk lewat pintu yang dibiarkan terbuka itu. Ko langsung menghunus pisaunya dan mulai bertarung, sembari berpikir bahwa monster gurita itu tampaknya memang tidak sekuat Xiao Yu, tapi dia tetap harus membeli waktu. Sistem kemudian memberitahu bahwa tugas ini diklasifikasikan sebagai tugas berbahaya. Monster itu mulai bergerak mendekat. Ha Jing bersembunyi di belakang zombie perempuan yang seperti biasa masih tampak datar. Ko pun memanggil nama karyawannya. Saat ia menoleh untuk melakukan itu, seekor zombie mengambil kesempatan mendekat, tetapi Ko berhasil menghentikannya tepat waktu. Di dalam hati dia mulai berpikir bahwa semuanya benar-benar bisa berakhir di sana. Lalu sistem menyatakan bahwa tugas ini telah diklasifikasikan berbahaya bagi host, dan mode kerja kolaboratif pun diaktifkan. Sistem menambahkan bahwa Gucci telah memperoleh aktivasi mode kerja kolaboratif. Gadis itu kemudian tampak seperti melepaskan bekas lukanya, dan luka-luka itu justru mulai melilit tubuh Ko. Begitu melihat bekas luka itu menempel di tubuhnya, Ko bertanya-tanya apa sebenarnya fungsi mode kerja kolaboratif ini. Sistem mulai memberikan penjelasan yang relevan. Saat seekor zombie menerjang, Ko melepaskan pukulan secepat kilat yang membuat makhluk itu terpental jauh. Zombie lain nyaris mencapai Xiao Zhang yang berteriak ketakutan. Ko langsung melompat dan menebas punggung zombie itu dengan pisaunya. Melihat zombie lain datang, dia sampai menyela sistem dalam hati. Merasa penjelasan panjang sudah tidak perlu lagi karena yang terjadi baru saja sudah menjelaskan banyak hal. Sambil terus menebas banyak zombie, Ko bertanya apakah kemampuannya kini sudah setara dengan milik karyawannya.
Sistem pun menjelaskan bahwa yang lebih tepat, nilai atribut mereka sedang tersinkronisasi. Zombie yang mencoba menyergap dari belakang mendadak kepalanya remuk ketika zombie perempuan itu menjatuhkan pentungan ke atasnya. Tak lama kemudian gadis itu muncul dengan makanan di tangannya sambil mengunyah. Melihat itu, Ko menanyakan apakah dia sudah terisi kembali. Menurutnya segalanya akan jauh lebih mudah kalau gadis itu kembali bugar, dan dia sungguh lega gadis itu sempat pulih tepat waktu. Ko lalu menatap monster gurita itu dan menyadari bahwa sekarang mereka berdua bisa mengurusnya dengan cepat. Keduanya pun langsung berlari ke arah monster. Makhluk itu mencoba menghantam mereka dengan tentakel, tetapi kecepatan mereka terlalu tinggi, sehingga semua serangan dapat dihindari dengan mudah. Saat semakin mendekati monster, Ko memanggil zombie perempuan itu. Begitu melihat celah, dia menyuruh gadis itu menyelesaikannya. Detik berikutnya, monster itu sudah penuh lubang dan sayatan di sekujur tubuhnya. Seorang pria yang menyaksikan pertarungan itu sampai berkomentar bahwa mereka benar-benar kuat dan dia bersyukur tidak sampai harus melawan keduanya. Beberapa waktu kemudian terdengar ucapan bahwa mereka akhirnya berhasil keluar dari sana, tugasnya selesai, dan perut mereka juga sudah terisi. Saat itu Zhang berlari mengejar Ko dan memintanya berhenti sebentar. Dia menunjukkan bahwa kalau dia dan Xia sendirian, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan. Orang lain juga mengakui bahwa Ko sangat terampil dalam bertarung. Gadis itu baru hendak meminta sesuatu, tapi Ko bahkan tidak membiarkannya selesai dan langsung menolak. Menurutnya di tempat itu sudah ada air, makanan, dan senjata yang seharusnya cukup untuk mereka bertahan sementara. Dia juga merasa bantuan tadi sudah cukup sebagai balasan karena mereka sempat membiarkannya bersembunyi di sana. Setelah itu, Ko menegaskan bahwa dia pasti tidak akan bekerja sama dengan orang yang pernah menodongkan pisau padanya. Sesudah mengatakan itu, dia membalikkan badan, mulai berjalan pergi, lalu mendoakan keberuntungan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Ko teringat bahwa dia belum memakai hadiah lotre dari tugas tadi. Dia pun membuka jendela sistem di depannya lalu mengaktifkan lotre dengan menekan tombol yang tersedia. Roulette raksasa kembali berputar di depan matanya. Ko pun bersemangat melihat hadiah apa yang akan keluar. Namun seketika dia syok, seolah bertanya apakah sistem ini serius. Di depan matanya kini muncul sepotong roti dan secangkir kopi. Dalam hati dia merasa bahwa walaupun sudah lama tidak makan sarapan seperti itu, tetap saja rasanya seperti menyia-nyiakan tiket lotre. Zombie perempuan dengan wajah datarnya justru tampak sedikit meneteskan air liur ke arah camilan Ko. Ko menyadari gadis itu menatap makanan tersebut dengan sangat fokus, lalu mencoba menggesernya ke samping untuk melihat apakah bola matanya ikut bergerak. Dan ternyata memang iya, karena itu dia memutuskan memberi sedikit pada gadis tersebut. Meski ekspresinya tetap datar, gadis itu tampak sangat senang. Sistem langsung memberitahu bahwa karena Ko memberikan sarapan favorit pada karyawannya, loyalitas sang karyawan meningkat dan satu slot skill berhasil dibuka. Ko pun tersenyum pada gadis itu dan memberitahunya bahwa kalau nanti dia ingin makan sesuatu, cukup beritahu saja. Ko bertekad akan mencarikannya. Setelah itu jendela sistem memintanya memilih satu dari 3 skill untuk dimasukkan ke slot tersebut. Namun Ko mengeluh bahwa segalanya akan jauh lebih mudah kalau dia bisa menguji skill-skill itu dulu. 3 skill itu bernama Violent God of War, Immortal God of War, dan Furious God of War. Setelah mendengar keluhannya, sistem mengatakan bahwa pengujian memang bisa dilakukan, tetapi setelah tes selesai, dia tetap harus memilih satu. Tak lama kemudian, mereka menuju pelabuhan yang mereka temukan dekat lokasi misi sehari sebelumnya. Di sana ada banyak zombie dan ruang yang sangat luas di antara deretan kontainer. Menurutku, tidak ada tempat yang lebih cocok dari sana untuk menguji skill. Tampak sejumlah zombie berjalan tersesat di antara kontainer-kontainer itu. Ko duduk di atas salah satu kontainer lalu memberitahu sistem bahwa dia ingin lebih dulu menguji kemampuan Furious God of War. Zombie perempuan itu segera berlari ke arah para zombie. Tiba-tiba dia berhenti dan mulai mengumpulkan energi di pergelangan tangannya. Setelah itu dia melepaskan satu pukulan ke depan dan membuat para zombie terpental jauh. Ko langsung terkesan karena hanya dengan satu pukulan, semua zombie itu sudah melayang di udara. Jelas sekali, kemampuan itu meningkatkan kapasitas gadis itu dalam membersihkan banyak zombie di area luas. Sesudah itu, Ko meminta sistem menguji kemampuan Immortal God of War. Tubuh zombie perempuan itu segera diselimuti energi hijau dan dia mengeluarkan jeritan. Semua zombie di sekitar tampak mulai menyadari keberadaannya. Ko pun melihat bahwa gadis itu sedang menarik perhatian para zombie sekaligus menyerap kebencian mereka. Dia juga memperhatikan bekas luka di tubuh gadis itu berubah hijau dan lukanya mulai sembuh. Dari situ Ko memahami bahwa kemampuan itu bukan hanya memberikan regenerasi, tetapi juga daya pancing terhadap zombie, sesuatu yang menurutnya sangat keren. Setelah itu, Ko meminta sistem menguji kemampuan Violent God of War. Dia langsung mencari tempat bersembunyi sambil meminta gadis itu agar jangan sampai kehilangan kendali dan menyerangnya seperti sebelumnya. Rambut gadis itu terangkat ke atas saat kemampuan baru tersebut mulai diisi. Tatapannya pun berubah menjadi jauh lebih tajam dari biasanya.
Ko menyaksikan gadis itu berlari dan menghancurkan segalanya dengan cepat, seiring penjelasan bahwa daya serangnya akan meningkat besar, tetapi setelah itu akan ada masa lemah. Setelah beberapa waktu meledakkan energi, gadis itu berhenti dengan aura merah mengalir dari tubuhnya. Sesaat kemudian dia menggunakan salah satu kontainer sebagai pijakan untuk melompat ke arah para zombie, dan skala kehancuran yang dia timbulkan pun langsung terlihat. Para zombie terlempar ke udara sementara debu membumbung. Salah satu zombie bahkan melayang ke arah seorang gadis yang dengan santai menangkap kepala zombie itu di udara. Sesudahnya, energi meledak dari tangan gadis tersebut tepat di lokasi kepala zombie itu berada. Baik Ko maupun Xiaoyu sama-sama menyadari bahwa ada orang lain di area tersebut, dan Ko pun bertanya-tanya siapa gadis itu. Sosok yang muncul itu mengenakan pakaian hitam, dengan tanduk dan duri mencuat dari siku-sikunya. Tatapan Ko Xiaoming langsung tertuju pada duri-duri yang tumbuh di tubuh gadis berambut putih itu. Dia pun bertanya-tanya apakah makhluk itu adalah zombie mutan. Xiaoyu segera berlari melintasi deretan kontainer untuk menghadangnya. Begitu jarak mereka dekat, dia langsung melepaskan tendangan, tetapi serangan itu ternyata ditahan dengan mudah oleh gadis berambut putih tersebut. Ko Xiaoming segera menyadari bahwa meskipun serangan itu diperkuat oleh efek Violent God of War, lawannya tetap mampu menahannya. Saat dua gadis itu saling bertarung, dia langsung paham kalau zombie yang satu ini berbeda dari semua yang pernah mereka temui sebelumnya. Dia juga sadar efek Violent God of War mulai memudar, dan kalau pertarungan ini tidak segera diakhiri, situasinya akan jadi berbahaya. Karena itulah dia berpikir untuk mengaktifkan Collaborative Warp Mode dan ikut menyerang. Namun di saat yang sama dia justru menyuruh Xiaoyu mundur. Sambil mode itu sedang aktif, mereka berdua malah mulai berlari kabur dari zombie mutan baru itu. Saat menoleh ke belakang, Ko Xiaoming sampai mengakui bahwa makhluk itu benar-benar berlari sangat cepat. Di tengah pelarian itu, dia melihat masih ada sosok-sosok menghalangi jalan di depan. Dia spontan menghunus pisaunya. Namun sesaat kemudian dia sadar mereka bukan zombie. Salah satunya ternyata seorang anak laki-laki yang langsung panik saat melihat Ko Xiaoming mendekat sambil membawa pisau. Anak itu buru-buru memohon agar dirinya tidak dibunuh. Ko Xiaoming ketika menghentikan serangannya dan sempat bertanya, apakah anak itu masih hidup? Namun dia bahkan tidak menunggu jawaban dan langsung menyeret anak itu pergi. Bocah itu ikut terseret sambil terus menanyakan siapa dirinya dan memohon agar jangan ditarik seperti itu. Ko Xiaoming justru menyuruhnya tenang dan tidak panik. Tak lama kemudian gadis zombie berambut putih itu muncul lagi di belakang mereka. Anak yang tadi menyuruh agar tidak panik justru kini benar-benar panik dan menunjuk ke arahnya, menyebut makhluk itu sebagai zombie mutan. Ko Xiaoming menanggapinya dengan sindiran, seolah bertanya apakah sekarang anak itu masih mau menyuruh mereka santai dan berhenti lari. Bocah itu malah memaki dan menyuruh mereka terus kabur. Ko Xiaoming tetap berlari sambil memikirkan bahwa meskipun makhluk itu mutan, tetap saja dia zombie. Seharusnya ada cara untuk mengatasinya. Tiba-tiba dia membelok ke sebuah gang dan menyuruh anak itu mengikutinya, tetapi seperti nasib buruk yang memang sedang mengikuti mereka, gang itu ternyata buntu. Zombie mutan itu pun sampai di belakang mereka. Xiaoyu kembali maju menghadapi mutan tersebut, dan pertarungan mereka pun pecah sekali lagi. Ko Xiaoming merasa Xiaoyu tidak akan bisa mengalahkan zombie berambut putih itu secara langsung. Jadi dia harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Di tengah kepanikan itu, dia mencium bau aneh di udara dan terus bertanya-tanya aroma apa itu. Saat menoleh ke arah anak laki-laki tadi, dia langsung menyuruhnya menyerahkan ransel. Anak itu mulai melepas tasnya sambil kebingungan menanyakan alasannya. Ko Xiaoming menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan, dan kalau anak itu ingin hidup, maka ranselnya harus segera diberikan. Karena terdesak, anak itu pun menyerahkan tas tersebut. Begitu tas itu sampai di tangannya, Ko Xiaoming langsung memutarnya sambil menyuruh Xiaoyu mundur. Sesaat kemudian ransel itu dilempar ke udara tepat di atas zombie mutan. Gadis berambut putih itu dengan mudah membelah tas tersebut menjadi dua. Isi ransel itu ternyata berisi bensin dan bahan-bahan mudah terbakar lain. Semua isinya tumpah dan menyiram tubuh zombie berambut putih itu. Pada detik berikutnya, Ko Xiaoming menyuruh mereka hati-hati sambil melempar korek api yang sudah menyala ke arahnya. Bahkan sebelum korek itu mengenai sasaran, dia sudah lebih dulu merasa berhasil. Sesaat kemudian api langsung berkobar hebat. Namun ternyata itu tetap belum cukup. Zombie berambut putih itu masih bisa keluar dari lautan api dan berjalan ke arah mereka. Di saat yang sama, Ko Xiaoming buru-buru menyuruh anak yang bersamanya agar jangan diam saja dan segera bergerak. Untungnya mereka berhasil lolos. Setelah bisa menjauh, Ko Xiaoming sampai mengakui bahwa rasanya menyenangkan bisa tetap hidup. Sambil berterima kasih pada bocah gemuk itu atas tas yang ternyata penuh barang mudah terbakar, anak tersebut malah terlihat putus asa. Di kepalanya cuma ada satu hal, yaitu mereka memang berhasil lolos, tapi sekarang dia harus menjelaskan apa kepada orang-orang lain. Di saat itulah sistem tiba-tiba memberinya misi baru. Bocah gemuk itu terus mengeluh dan merengek mengatakan bahwa Kak Mang pasti akan melemparkannya ke zombie. Namun mendadak matanya berbinar dan dia malah bertanya pada Ko Xiaoming apakah dia mau dipekerjakan.
Setelah itu tampak percakapan lain tentang jumlah zombie yang semakin banyak, dan belakangan mereka juga sering melihat orang keluar masuk dari wilayah mereka. Lalu tampak dua orang sedang mengamati sesuatu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah tertentu, dan yang lain juga mengaku melihat hal yang sama. Sesaat kemudian Ko Xiaoming terlihat melompat turun dari suatu tempat sambil menyerang zombie, sementara bocah gemuk itu menonton dari atas. Setelah itu cerita berpindah ke sebuah tempat yang dipenuhi orang-orang duduk. Di detik berikutnya Ko Xiaoming masuk sambil menyatakan bahwa dia berhasil sampai. Bocah gemuk tadi ikut berlari masuk di belakangnya. Jendela sistem segera menampilkan bahwa misinya telah selesai. Ko Xiaoming memperhatikan bahwa dia cuma mendapat poin, lalu mempertanyakan kemana tiket lotrenya. Sistem menjelaskan bahwa kapanpun dia mau, 100 poin bisa ditukar dengan 1 tiket lotre. Belum sempat dia mencerna semuanya, orang-orang di sekitar langsung mengarahkan senjata ke arah mereka dan menuntut penjelasan siapa mereka sebenarnya. Bocah gemuk itu buru-buru meminta agar mereka tidak menyerang, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Dao. Seorang pria lain langsung bertanya padanya apa yang terjadi. Dao menjelaskan bahwa dia sempat berada dalam bahaya dan gagal mendapatkan bahan bakar, lalu dua orang itulah yang menyelamatkannya. Karena itu dia membawa mereka untuk bertemu pemimpin kelompok. Pria tadi pun mengatakan bahwa sang pemimpin ada di atap, lalu menambahkan bahwa Lali akan mengantar mereka ke sana. Ko Xiaoming menatap sekeliling dan sama sekali tidak menyangka bisa menemukan tempat sebersih ini di tengah kiamat zombie. Orang di sampingnya menjelaskan bahwa tempat itu adalah rumah sakit yang belum sempat dibuka, jadi kondisinya masih sangat terjaga. Saat Ko Xiaoming memikirkan bahwa camp mereka ternyata tertata dengan baik, Dao justru berjalan menaiki tangga dengan wajah takut. Lali lalu menjelaskan bahwa semuanya bisa serapi itu karena pemimpin mereka sangat terorganisir. Dialah yang membagi tugas untuk semua orang dan mengatur semuanya. Di lorong rumah sakit itu tampak dua anak kecil berlari, sementara dari atas terdengar suara yang memberitahu bahwa ada latihan berlangsung dan orang luar tidak boleh masuk. Namun setelah dijelaskan bahwa mereka membawa dua orang baru, akhirnya mereka diizinkan lewat menuju atap. Begitu sampai, terlihat seorang wanita memegang tongkat baseball sambil menyuruh seseorang agar jangan hanya menghindari zombie, tapi juga menyerang. Di hadapannya ada 3 anak laki-laki yang berdiri di depan beberapa zombie yang diikat dengan tali agar tidak bisa mencapai mereka. Ketiganya mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran sungguhan. Wanita itu langsung membentak menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan kedua, jadi mereka harus berpikir jernih. Lalu dia mulai menguji mereka tentang ciri-ciri zombie. Salah satu anak menjawab keras bahwa zombie takut cahaya dan akan melambat di pagi hari atau di bawah pencahayaan yang terang. Anak lain menambahkan bahwa zombie juga sensitif terhadap suara. Wanita itu lalu mengayunkan tongkat baseballnya ke udara dan menyatakan poin ketiga, yaitu menghancurkan mereka. Ketiga anak itu menatap dengan takut, namun tetap menjawab bahwa mereka mengerti. Tak lama kemudian seorang pria memanggil wanita itu dengan sebutan kapten dan memberitahu bahwa Dao sudah kembali. Saat kapten itu bertanya apakah bahan bakarnya berhasil dibawa, Dao justru masuk dengan gugup dan terbata-bata mengakui bahwa dia gagal. Wajah sang kapten langsung berubah gelap. Dia menegaskan bahwa tanpa bahan bakar mereka tidak akan bisa menyalakan lampu terang dan para rekrutan baru tidak akan sanggup menjalani latihan malam. Setelah itu dia menatap Dao dengan aura membunuh dan mengingatkan bahwa dia sudah berjanji 3 kali dan dia sendiri sudah memberinya 3 kesempatan. Sesaat kemudian dia memaki Dao sebagai sampah tak berguna dan menyuruhnya keluar dari camp sebelum malam tiba. Lalu tongkat baseball itu diarahkan kepada 2 orang lain yang datang bersamanya. Menurutnya mereka juga tidak membutuhkan orang tambahan yang direkomendasikan oleh bocah itu, jadi keduanya juga harus pergi. Ko Xiaoming langsung mencoba menenangkannya dan menyuruhnya agar jangan terburu-buru mengusir orang. Dia lalu menjelaskan bahwa mereka datang untuk berbisnis. Kapten itu sempat tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, lalu malah tertawa. Dia mulai menyebutkan bahwa kampnya punya tempat tinggal, makanan, minuman, obat-obatan, dan pasukan. Semua yang dibutuhkan sudah ada di sana. Setelah itu dia menutup ucapannya dengan meremehkan Ko Xiaoming dan Xiao Yu, karena menurutnya mereka cuma tim beranggotakan 2 orang. Bagaimana mungkin mereka mencoba menjual sesuatu padanya? Namun di saat itu juga, salah satu tali yang menahan zombie tiba-tiba lepas dan membuat sebuah tong jatuh. Akibatnya 3 zombie terbebas lalu langsung berlari ke arah mereka. Anak-anak yang sedang latihan pun menjerit, memberitahu bahwa para zombie telah lepas dan matahari juga sudah tenggelam, yang berarti kekuatan mereka akan meningkat. Salah satu dari mereka langsung meminta tolong pada kapten mereka. Ko Xiaoming justru menepuk jarinya dan memanggil Xiao Yu. Xiao Yu menepukkan satu tangannya ke tangan lain seolah memberi tanda bahwa dia paham. Setelah itu dia menatap para zombie dan langsung melompat ke arah mereka. Lali dan Dao hanya bisa menonton dengan syok sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan gadis zombie itu. Di sisi lain, Ko Xiaoming kembali menatap kapten dan menyatakan bahwa mereka membutuhkan bahan bakar dan dia bisa membantu mencarikannya. Sebagai bayaran, dia hanya meminta dirinya dan Dao diizinkan tinggal di kamp tersebut.
Semua orang tampak terpaku mendengar usulan itu. Namun Ko Xiaoming menegaskan sekali lagi bahwa dalam kiamat zombie, teman dan pebisnis adalah dua hal yang berbeda. Sambil Xiao Yu membereskan para zombie, dia melanjutkan bahwa selama ada keuntungan, dia akan menjadi sekutu paling bisa diandalkan. Tak lama kemudian tampak gedung-gedung tinggi, dan seorang bocah bernama Wang Ru mempertanyakan apakah Ko Xiaoming benar-benar ingin membawanya ke pusat perbelanjaan di tengah kiamat zombie. Bocah itu terus mengeluh bahwa di sana tidak ada listrik, tidak ada air, dan tidak ada satupun hal bagus. Ko Xiaoming langsung menegaskan bahwa tidak ada yang memaksanya menerima tugas itu, jadi sekarang setelah dia mau ikut, dia sebaiknya berhenti mengomel seperti orang tua. Di saat yang sama, sistem menampilkan misi berperingkat E. Cerita lalu mundur sedikit ke masa sebelumnya. Sang kapten memperlihatkan klien dari misi tersebut dan menjelaskan bahwa anak itu sudah bersama mereka sejak awal kiamat. Seseorang lalu berkomentar bahwa ini memang misi milik anak kecil dan bertanya apa sebenarnya yang harus dilakukan. Sang kapten menjawab bahwa tugas mereka adalah pergi ke taman bermain di Udam Mall. Setelah itu cerita kembali ke masa kini. Ko Xiaoming mengeluh bahwa kalau ingin tetap bekerja di camp itu, untuk sementara mereka memang harus mengikuti bocah itu. Saat itu dia melihat seekor zombie berlari ke arah mereka dari belakang, jadi dia langsung menyuruh Wang Ru tetap berada di sisinya. Sesuatu mendadak menghantam kepala zombie tersebut. Bocah itu kemudian memanggil Ko Xiaoming dengan sebutan paman tua dan memperkenalkan namanya sendiri sebagai Wang Ru. Setelah itu dia menjelaskan bahwa dia bukan ingin pergi ke mall untuk bermain, melainkan untuk mencari ayahnya. Ko Xiaoming memperhatikan bahwa bocah itu ternyata berlatih cukup baik di camp, namun dia juga menilai bahwa kalau ayah anak itu memang ada di mall, peluang selamatnya nyaris nol. Wang Ru menjawab bahwa dia sudah tahu itu. Dia hanya ingin memastikan apakah ayahnya sudah menjadi zombie atau belum. Lalu sambil menoleh ke arah Xiao Yu, bocah itu menambahkan bahwa kalau ayahnya memang sudah menjadi zombie, dia ingin membunuhnya sendiri. Ko Xiaoming jelas terkesan dengan tekad bocah itu. Tepat di saat itu juga tingkat kesulitan misinya berubah dari peringkat E menjadi peringkat B. Di suatu kenangan dari masa lalu, tampak sebuah tangan bersarung membuka dan menutup sambil memegang boneka kelinci kecil. Setelah itu terlihat seorang gadis kecil, anak dari sepasang suami istri, berseru kagum dan meminta sosok beruang di depannya melakukannya lagi. Gadis kecil itu lalu bertanya kepada ayahnya yang melepaskan topeng beruangnya, kenapa dia begitu suka membuat orang lain senang. Sang ayah menunjuk orang-orang di sekitar dan menjelaskan bahwa kadang-kadang mereka menjalani hari yang sepi, sedih, atau menyakitkan. Dia lalu memberi pemahaman pada anaknya bahwa kalau ada seseorang lewat dan lalu merasa terhibur karena pertunjukannya, mungkin itu bisa mengubah sedikit hari orang tersebut. Anak itu sempat menanyakan apakah ayahnya sedang bercanda, tetapi pria itu justru menegaskan bahwa dirinya sangat serius. Dari sana dia menyampaikan keyakinannya bahwa senyuman itu adalah sihir. Cerita pun kembali lagi ke masa kini, memperlihatkan Wang Ru yang terus menjelaskan bahwa kalau ayahnya benar-benar telah berubah menjadi zombie, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan ayahnya menjadi monster pemakan manusia. Ko Xiaoming sempat bertanya apakah memang itu alasan bocah itu ingin datang ke sana, dan Wang Ru menjawab bahwa memang begitu. Dia harus menuntaskannya sendiri. Ko Xiaoming lalu menyadari ada sesuatu yang aneh. Mereka sudah berada di lantai 3 tapi belum melihat satu zombie pun. Sambil menyorotkan senter ke depan, dia berharap tempat ini bukan jebakan. Tiba-tiba terdengar suara dari depan yang langsung menarik perhatian mereka. Tak lama kemudian muncullah zombie mutan yang bentuknya seperti gabungan beberapa orang dengan bumper car. Bagian kepala dekat setir seolah sedang mengatakan sesuatu, lalu tampak menyadari keberadaan mereka. Lalu terlihat jelas bahwa keseluruhan makhluk itu memang menyerupai mobil. Saat pengemudinya memutar setir, tubuh zombie mobil itu berbelok ke arah mereka. Sesudah itu dia mengeluarkan jeritan mengerikan yang membangunkan zombie-zombie lain di sekitar. Para zombie itu ikut menjerit lalu menyerbu kelompok Ko Xiaoming. Wang Ru pun mengakui bahwa tempat itu benar-benar jebakan zombie. Sementara bocah itu juga menyalahkan perkataan Ko Xiaoming yang sempat berharap ini bukan jebakan. Ko Xiaoming langsung memanggil Xiao Yu. Gadis itu pun bersiap tempur. Dalam sekejap dia sudah melesat ke arah kumpulan zombie, dan Ko Xiaoming akhirnya mengerti kenapa tidak ada orang dari camp yang mau mengantar bocah itu ke sana. Xiao Yu mendarat di tengah-tengah para zombie lalu bergerak menerobos mereka menuju zombie mutan. Begitu jaraknya cukup dekat, dia mempersiapkan tendangan kuat. Tendangan itu menghantam bumper zombie tersebut. Mutan itu tetap menatap lurus ke depan sambil memegang setir, seolah belum memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu bumper itu terlepas dan jatuh ke samping dengan bunyi berat. Zombie mutan itu langsung menjerit marah. Dia melempar setir ke dinding di depan mereka. Kekuatan lemparan itu begitu besar sampai bagian dinding tersebut runtuh. Ko Xiaoming langsung berteriak memanggil Xiao Yu sambil berusaha melihat ke balik asap dan puing-puing. Setelah itu dia menyuruh Wang Ru mencari tempat aman untuk bersembunyi. Tetapi bocah itu justru terpaku dan menatap lurus ke depan. Dia menunjuk sesuatu.
Di sana terlihat seekor zombie berpakaian kostum beruang berjalan ke arah mereka, dan Wang Lu langsung mengenalinya sebagai ayahnya. Seketika bocah itu teringat pada sosok ayahnya saat masih mengenakan kostum beruang. Lalu kenyataan yang tampak di depan mata memperlihatkan kostum itu kini kotor dan compang-camping. Ko Xiaoming langsung memanggil Wang Lu dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya bersembunyi dulu. Namun anak itu justru menolak. Dengan tekad kuat, dia menyatakan bahwa Ko Xiaoming harus pergi bersama Xiao Yu. Dia sendiri harus menuntaskan urusannya dengan ayahnya. Ko Xiaoming sempat hendak bertanya, tetapi bocah itu memotong dan meminta agar dia percaya padanya, lalu mengingatkan Ko Xiaoming pada isi misi mereka. Ko Xiaoming tersenyum tipis dan menerima keputusan itu. Sesudah itu dia mulai memanjat tumpukan puing. Sambil tersenyum dia bahkan sempat mengakui bahwa dia sama sekali tidak menyangka bocah itu ternyata manusia yang tangguh. Tidak lama kemudian, terlihat seekor zombie menyeringai mengancam. Tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yu yang langsung menendang kepalanya. Zombie-zombie lain ikut menerjangnya. Dia masih mampu menahan sebagian dari mereka, tetapi jumlah lawannya terlalu banyak dan dia mulai terkepung. Salah satu zombie mencengkeram rambutnya lalu menarik keras. Xiao Yu mulai terhimpit di tengah gerombolan zombie yang mengepungnya dari semua sisi. Pada akhirnya tubuhnya sampai lenyap tertutup kerumunan makhluk itu. Ko Xiaoming melihat semua itu dan langsung menyuruhnya bertarung ke atas. Tiba-tiba para zombie mulai terpental ke segala arah. Xiao Yu muncul dari tengah-tengah mereka dengan tangan terkepal dan napas memburu. Ko Xiaoming sampai bertanya apakah dia lupa cara bertarung tanpa bos berada di dekatnya. Saat dia turun menghampiri gadis itu, Ko Xiaoming menyuruh Xiao Yu mengurus bocah gemuk. Sementara dia sendiri akan membersihkan para pengacau kecil. Tak lama sesudah itu Xiao Yu menjerit dan menoleh ke belakang. Ko Xiaoming pun langsung mengaktifkan Violent God of War sekaligus kolaboratif Warp Mode. Bekas luka Xiao Yu kembali menyatu ke tubuh Ko Xiaoming dan keduanya pun bergerak menuju target masing-masing. Di sisi lain, Wang Lu berjalan sendirian dengan senter di tangannya sambil berkali-kali menenangkan diri. Mereka sudah berlatih keras demi momen ini. Dia terus menguatkan dirinya bahwa kalau ayahnya masih hidup, dia akan membawanya pulang. Tetapi kalau ayahnya sudah menjadi zombie, maka dia sendiri yang akan mengakhirinya. Baginya, orang seperti ayahnya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri bila sampai berubah menjadi monster pemakan manusia. Sesudah berjalan lebih jauh, tubuhnya gemetar saat dia membelok di sebuah sudut. Di sana terlihat sosok berkostum beruang yang sudah robek dan kotor. Wang Lu menarik napas dalam-dalam lalu merasa bahwa inilah saatnya. Dia pun berlari ke arah targetnya. Namun di tengah langkahnya, zombie yang tergeletak di lantai mendadak mencengkeram kakinya hingga dia terjatuh. Wang Lu terkejut dan mempertanyakan dari mana makhluk itu datang. Rupanya keributan itu menarik perhatian zombie berkostum beruang. Makhluk itu pun berjalan mendekat dengan kedua tangan terulur. Wang Lu mati-matian memukul zombie yang mencengkeram kakinya, sementara makhluk berkostum beruang itu terus mendekat. Ketika dia menoleh ke belakang dan sadar bahwa ayahnya benar-benar melihatnya, pikirannya langsung dipenuhi rasa bahwa dirinya akan mati. Di sisi lain, Ko Xiaoming kembali dibuat heran kenapa setiap kali keluar, dia selalu bertemu tipe zombie mutan yang berbeda. Dia memperhatikan bahwa Xiao Yu tampaknya tidak masuk ke kondisi darurat seperti sebelumnya, jadi mutan ini kemungkinan lebih lemah. Zombie mobil itu bergerak dengan cara aneh, dan Ko Xiaoming segera menyadari bahwa dia meluncur menyamping. Dalam amarahnya, mutan itu menjerit sambil menatap lurus ke arah Ko Xiaoming melalui salah satu wajah yang menjadi bagian dari mulut mobil itu. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya mulai membengkak. Urat-urat di tubuhnya menonjol dengan jelas. Lalu makhluk itu meledak dengan dentuman mengerikan. Ko Xiaoming nyaris tak sempat memprosesnya, tapi dia berhasil menyadari serangan itu tepat waktu. Dia melompat ke samping dan nyaris tidak terkena. Saat menoleh ke belakang, dia sampai bertanya-tanya apa sebenarnya itu barusan. Seolah-olah zombie itu baru saja menembakkan jet zombie. Sementara itu, zombie mobil itu menatap lurus ke arahnya sambil menggeram. Makhluk itu tampak makin marah dan Ko Xiaoming justru seperti menikmati tantangan tersebut ketika dua tembakan zombie lagi ditembakkan. Dari situ Ko Xiaoming akhirnya menyadari cara mengalahkannya. Seberapapun kuatnya, mobil tanpa pengemudi tetap tidak ada artinya. Dia pun langsung memanggil Xiao Yu dan menyuruhnya membidik kepala pengemudinya, lalu menghantam sekuat tenaga. Sesuai perintah itu, Xiao Yu melesat penuh ke arah kepala pengemudi zombie. Setelah pukulan telak menghantam, salah satu wajah di tubuh mobil itu menjerit. Sesaat kemudian, tubuh zombie tersebut menyala seperti air terjun kembang api. Beberapa detik berikutnya, makhluk itu pun meledak menjadi bola cahaya yang bertendar. Sambil mengakui bahwa itu luar biasa, Ko Xiaoming menoleh ke belakang dengan wajah cemas, bertanya-tanya bagaimana keadaan bocah tadi. Cerita lalu memperlihatkan senter Wang Lu yang terjatuh di lantai. Wang Lu sendiri sedang menghantam kepala zombie yang mencengkeram kakinya tadi. Kepala beruang itu terlepas ke samping dan menampakkan zombie di dalam kostum tersebut. Makhluk itu pun mulai berjalan mendekat ke arahnya, membuat Wang Lu terus menolak kenyataan itu. Dengan air mata memenuhi matanya, bocah itu berteriak memanggil ayahnya.
Beberapa detik hening berlalu sesudah teriakan itu. Zombie tersebut berhenti tepat di depannya lalu menatapnya dari atas. Keheningan kembali menggantung. Tak lama kemudian zombie itu seperti mengeluarkan tawa yang sangat pelan. Wang Lu benar-benar terpaku. Ingatan lain dari masa lalu kembali muncul. Wang Lu pernah menanyakan pada ayahnya apa yang akan mereka lakukan kalau kiamat seperti di film benar-benar terjadi. Ayahnya mengatakan bahwa hidup akan menjadi sangat sulit bagi semua orang. Namun menurutnya hal yang paling dibutuhkan manusia justru adalah harapan dan pikiran yang tetap positif. Kembali ke masa kini, air mata terus mengalir di wajah Wang Lu saat dia menggertakkan gigi sekeras mungkin. Dengan mata basah dan tubuh bergetar, dia mengangkat senjata dan kedua tangannya. Di benaknya muncul bayangan ayahnya dalam kostum beruang saat masih hidup, tersenyum, dan seolah memintanya untuk tetap tersenyum. Sesudah itu Wang Lu pun menuntaskan apa yang memang datang ke sana untuk dia lakukan. Beberapa waktu kemudian, Wang Lu tampak memberikan sesuatu kepada Ko Xiaoming yang saat itu sedang menggendong Xiao Yu di punggungnya. Ko Xiaoming lalu mengomentari bahwa respons ayah bocah itu tadi benar-benar keren. Wang Lu pun bertanya apakah suatu hari nanti dia bisa menjadi sekuat Ko Xiaoming, karena dia ingin menjadi prajurit yang bisa membuat orang tertawa. Ko Xiaoming malah menggodanya dengan mengatakan bahwa dia rasa bocah itu tidak akan berhasil. Namun setelah itu dia menambahkan bahwa dengan ayah sehebat itu, Wang Lu pasti akan menjadi jauh lebih kuat darinya. Sambil menangis, Wang Lu menatap Ko Xiaoming dan menjawab dengan mantap. Setelah itu tampak permainan kartu sedang berlangsung. Ko Xiaoming ikut bermain kartu dan setelah beberapa hari tinggal di camp, dia mulai mengambil semakin banyak misi. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan orang-orang di camp juga makin membaik. Sebelumnya dia memang tidak terlalu memedulikan hadiah misi, tetapi sekarang dia mulai memahami nilainya. Misalnya mainan milik Wang Lu tadi sudah dimasukkan ke museum sistem dan memberinya poin tambahan. Dari sana dia menemukan bahwa bila klien memberikan benda yang penting bagi mereka sebagai hadiah, benda itu bisa berubah menjadi poin. Selain itu, barang-barang itu juga akan tersimpan di dalam sistem. Sambil berada di museum sistem, Ko Xiaoming mulai menggoda Lali bahwa sekarang pria itu tidak bisa mundur dari taruhan dan harus menyerahkan rokok yang selalu dibawanya. Lali sempat bertanya apakah tidak bisa diganti dengan benda lain, tetapi Ko Xiaoming menolak. Dia langsung mengambil satu batang dan mencoba menyalakannya, merasa ingin memakainya dengan benar setidaknya sekali. Namun baru saja dia menyulutnya, Ko Xiaoming langsung batuk parah. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, menertawakannya karena bahkan hal seperti itu saja tidak bisa dia lakukan, jadi tidak usah berpura-pura keren. Salah satu dari mereka lalu bercerita bahwa dia bukan sekadar melakukannya karena ingin terlihat gaya, tetapi karena aroma rokok itu mengingatkannya pada istrinya. Dia selalu menyalakan satu batang setiap kali memikirkan wanita itu sebab bau asapnya mengingatkannya pada sang istri. Lalu orang lain menggoda Dashan yang sudah berusia 30 tahun, tetapi tetap meminta Xiaomang membawakan boneka untuknya. Dengan malu-malu pria itu menjelaskan bahwa benda itu sebenarnya untuk putrinya, karena anaknya menyukai hal-hal seperti itu. Ko Xiaoming lalu bertanya apakah Dashan benar-benar punya anak, sebab selama ini dia belum pernah melihatnya. Pria itu menjelaskan bahwa keluarganya tinggal di daerah kabupaten. Dia sempat menelepon mereka beberapa hari setelah semuanya terjadi dan percaya mereka baik-baik saja, karena mereka orang-orang tangguh. Setelah itu dia mengungkap bahwa Xiao Wu juga sempat meminta Xiaomang membawakan sesuatu untuknya dan sekarang dia jadi penasaran apa sebenarnya benda yang diminta itu. Pria berkacamata tersebut buru-buru menyatakan bahwa itu bukan apa-apa, tetapi orang lain malah tersenyum dan mengatakan bahwa dia malu. Lali lalu menawarkan jam tangannya pada Xiaomang kalau pria itu mau mengaku apa yang dia minta. Ko Xiaoming ikut menahan diri mengatakan bahwa dia tidak bisa membocorkannya karena itu termasuk privasi klien. Namun akhirnya pria itu sendiri justru mengaku bahwa yang dia minta adalah bunga. Semua orang langsung terdiam sesaat mendengar pengakuan itu. Setelah itu dua pria lain menangis sambil tertawa, salah satunya bertanya apakah bunga di tempat sampah kemarin itu miliknya, sementara yang lain menebak-nebak untuk siapa bunga itu diberikan. Akhirnya terungkap bahwa bunga itu ditujukan untuk gadis dari bagian logistik. Semua orang terus menertawakannya. Dengan kesal dia menyatakan bahwa hatinya sudah patah, jadi bagaimana mungkin teman-temannya masih tegak menertawakan hal seperti itu. Di tengah suasana itu tiba-tiba petir menyambar langit. Semua orang langsung menoleh dan mempertanyakan apakah itu benar-benar petir. Tepat setelah itu sang kapten muncul sambil buru-buru mengenakan pakaiannya, membuat Ko Xiaoming ikut terkejut. Kapten itu langsung menyuruh semua orang bangun. Ko Xiaoming bertanya apa yang sedang terjadi. Sambil menutupi matanya sendiri, dia melihat kapten memerintahkan Xiao Yu membawa orang-orang lemah, sakit, dan terluka ke lantai 3. Lalu menyuruh Lali mengumpulkan orang dan senjata sementara dia sendiri menyiapkan garis pertahanan. Ko Xiaoming masih belum mengerti apa yang terjadi dan bertanya-tanya kenapa semuanya bergerak secepat itu. Kapten yang sedang mengikat rambutnya lalu menjelaskan bahwa gelombang zombie sedang menuju ke arah mereka. Mendengar itu, Ko Xiaoming langsung melihat peluang dan menawarkan bantuan.
Dia bertanya apakah Kapten ingin merekrut mereka untuk membantu pertahanan. Kapten itu menatapnya, berpikir sejenak lalu akhirnya setuju. Namun dia memperingatkan bahwa hadiah misinya tidak akan banyak. Ko Xiaoming pun dengan bangga bertanya apakah dirinya terlihat seperti pedagang curang yang mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain, padahal di dalam hati dia tahu sistem pasti akan memberinya hadiah. Sesaat kemudian sistem benar-benar menampilkan misi peringkat S. Ko Xiaoming langsung shock berat. Baginya misi peringkat B saja sudah melelahkan, setengah mati. Dia pun mengomel pada sistem. Merasa bahwa lain kali tingkat kesulitan seharusnya diberitahu lebih dulu sebelum misi diterima, karena sekarang dia merasa ditipu. Beberapa waktu kemudian, petir kembali menyambar langit. Lali menyalakan rokoknya dan berharap kali ini tidak terjadi hal buruk. Ko Xiaoming lalu bertanya apa yang terjadi terakhir kali saat hujan seperti ini. Lali menjelaskan bahwa Kapten asli Kam dulu adalah orang lain, dan dia meninggal setengah bulan yang lalu pada hari hujan seperti ini. Saat dia membicarakan sosok yang membunuh Kapten lama itu, cerita memperlihatkan zombie berambut putih. Lali pun terdiam beberapa saat sambil menatap kosong sebelum akhirnya melanjutkan. Dia mengungkap bahwa orang yang membunuh Kapten lama di pelabuhan, tempat dia pertama kali bertemu Dao, adalah Kapten Kam yang sekarang, yaitu Mang Dai. Pada hari itu mereka hanya menerima transmisi radio, lalu pemimpin pada saat itu keluar untuk mencari para penyintas. Menurut Lali, itulah pertama kalinya mereka keluar saat hujan sejak kiamat dimulai, dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa hujan membuat zombie jadi lebih ganas. Dua wanita itu sebenarnya sering bertengkar, karena pandangan hidup mereka sangat berbeda. Meskipun keduanya sama-sama cerdas dan punya tekad kuat, di tengah kilas balik itu terdengar teriakan bahwa ada zombie di depan dan mereka sudah dikepung. Pemimpin lama segera menyuruh semuanya menyingkir karena dia akan menanganinya sendiri. Dia lalu mengangkat senjatanya dan mulai menembaki para zombie, namun tiba-tiba dia menoleh dan melihat seekor zombie menyerangnya dari samping. Dia berhasil menghindar tepat waktu. Setelah itu terlihat ada beberapa kawat yang sudah dipasang, lalu seekor zombie berjalan ke arahnya dan tersangkut di leher. Wanita di sisi lain mengangkat kawat itu dan menjadikan zombie tersebut seperti beban penyeimbang. Sesudah itu dia menendang wajah zombie itu dan melemparkannya ke kumpulan zombie lain sampai menabrak salah satu dari mereka. Sesudah mendarat dengan anggun, dia bangkit dan menyuruh kelompoknya terus maju. Kapten yang sekarang lalu menyuruh mereka lari dan jangan memperlambat langkah. Sesaat kemudian dia melihat ke atas salah satu kontainer dan bertanya benda apa itu. Tiba-tiba dia berteriak memperingatkan Yanji agar hati-hati. Namun, sudah terlambat. Sebuah potongan logam melayang dan menghantam wajah Yanji meninggalkan luka vertikal. Tidak lama kemudian seekor zombie melompat turun dan mendarat tepat di depan wanita itu. Zombie tersebut menggeram dan tampak jelas bahwa itu adalah zombie mutan dengan gigi tambahan. Yanji menatap makhluk itu seolah langsung paham bahwa inilah tugas yang sebentar lagi akan dia emban. Tak lama kemudian dia memanggil Mang Dai dan mengatakan bahwa mereka harus pergi lebih dulu atau semua orang akan mati di sana. Setelah hening beberapa saat, Mang Dai akhirnya berteriak menyuruh Lali membawa yang lain pergi. Lali menerimanya tanpa protes, tetapi hatinya dipenuhi kebimbangan. Dia tahu kalau mereka tetap tinggal, korban hanya akan bertambah. Maka saat itu dia lari dan mengendarai kendaraan untuk menjemput orang-orang lain di sisi seberang, lalu kembali lagi ke pelabuhan. Hal yang sama sekali tidak dia duga adalah hanya Mang Dai yang naik ke mobil. Begitu masuk, wanita itu langsung menyuruhnya menyalakan mesin. Lali menanyakan Yanji, tetapi Mang Dai cuma menyuruhnya menjalankan mobil. Sementara para zombie mulai kembali mengepung kendaraan, Lali terus menanyakan wanita yang satunya lagi dan memohon jawaban. Setelah beberapa detik hening, Mang Dai akhirnya mengatakan bahwa dia telah membunuhnya. Lali lalu menceritakan bahwa sepulangnya mereka ke Kam, Mang Dai mengklaim bahwa Yanji ingin memakai dirinya sebagai umpan demi kabur sendiri sehingga dia membunuhnya. Banyak orang di Kam menganggap itu bohong. Mereka percaya Mang Dai sengaja melakukannya demi merebut kepemimpinan Kam. Dan karena Lali ada di sana, mereka berharap dia mau melakukan sesuatu. Tetapi Lali tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kalau Yanji memang sudah mati, orang paling cocok memimpin Kam itu memang Mang Dai. Pria itu lalu bertanya-tanya dalam hati apakah Mang Dai benar-benar pemimpin terbaik, dan apakah dia benar karena tidak mempertanyakan semua itu. Ko Xiaoming justru menjawab sederhana bahwa Kam itu berhasil bertahan hidup, dan itu sudah menjelaskan segalanya. Setelah itu dia menoleh pada Lali dan menegaskan bahwa keputusan pria itu benar. Menurutnya pemimpin baik yang mampu memastikan semua orang bertahan hidup lebih penting daripada kebenaran yang tidak menyelamatkan siapapun. Lali lalu tersenyum tipis dan mengulang satu kata yang terus terngiang di kepalanya, yaitu bertahan hidup. Di luar sana hujan terus turun tanpa ampun menembus malam. Di tengah kota hujan mulai turun semakin deras. Para zombie menjadi jauh lebih gelisah. Petir menyambar langit dan membuat mereka kian ganas, sampai Ko Xiaoming sendiri menyadari bahwa invasi benar-benar sudah dimulai. Sang kapten berada di sisi timur bangunan sambil memberi instruksi pada orang-orang camp. Dia menyuruh mereka menyiapkan pagar listrik di jendela-jendela dan menegaskan agar jangan berhemat bahan bakar, karena bertahan hidup jauh lebih penting.
salah satu pria terkejut mendengar bahwa zombie bisa memanjat jendela, namun sesaat kemudian dia melihat sendiri ada zombie yang memang sedang memanjat jendela di belakangnya. Pria lain langsung menyuruhnya menyingkir dan menarik pagar listrik, sementara dia sendiri memberi perlindungan. Sesudah itu terlihat banyak zombie memanjat jendela dan merayapi dinding gedung. Seseorang berteriak pada kapten bahwa mereka membutuhkan lebih banyak orang. Di sisi barat, salah satu zombie berhasil mencapai jendela dan menjerit ke arah dalam. Namun detik berikutnya kaki Xiaoyu muncul dan menghantam wajahnya. Lali sampai bertanya pada Ko Xiaoming dari mana dia mendapatkan pacar sehebat itu, karena gadis itu luar biasa. Ko Xiaoming langsung menolak anggapan itu dan menjelaskan bahwa Xiaoyu dulu berlatih kickboxing Tiongkok dan dia bukan pacarnya. Tak lama kemudian, seseorang datang memanggil Lali untuk membantu di sisi lain. Lali cepat-cepat menjawab dan hendak bergerak, tetapi kapten muncul tepat setelah itu dan menyuruhnya tetap di tempat, lalu justru memanggil Xiaowu. Lali pun bingung dan bertanya apakah dia memang harus tetap menjaga sisi itu. Kapten langsung mengiyakan dan menyatakan bahwa mulai sekarang Lali bertanggung jawab penuh atas area itu. Temannya sempat menggoda seolah Lali mengira mereka tidak akan mampu bertahan tanpanya. Lali menyuruhnya diam dan segera pergi. Tepat saat itu seekor zombie mendekat dari belakang. Lali nyaris lengah, tetapi Ko Xiaoming berteriak mengingatkannya agar jangan menurunkan kewaspadaan, lalu membunuh zombie itu sebelum sempat menyerang. Lali meminta maaf dan sejak itu mereka berdua mulai menumbangkan lebih banyak zombie bersama-sama. Sementara itu di area barat, tepat di pintu masuk lantai 3, sudah terlihat beberapa mayat tergeletak di tanah dan orang-orang berlarian menghindari zombie. Sang kapten menyuruh Dashan menyingkirkan semua zombie lalu membangun ulang garis pertahanan, sementara dia sendiri menahan lorong lantai 3 bersama Xiaowu. Di dalam hati kapten mengakui bahwa situasinya semakin buruk, sampai dia mulai bertanya-tanya apakah tangga harus diledakkan. Di sisi barat yang lain, seorang anak laki-laki berlari dari zombie yang mengejarnya, lalu diselamatkan temannya yang menyuruhnya bangun dan membantu kapten. Tak lama kemudian kapten memerintahkan grup B menyalakan semua lampu. Salah satu pria mengingatkan bahwa bahan bakar mereka tidak akan cukup. Namun sang kapten menegaskan bahwa itu tidak masalah. Kalau mereka tidak bisa melewati malam itu, bahan bakar sebesar apapun juga tidak akan ada artinya. Lagi-lagi terlihat zombie-zombie memanjat jendela. Sebuah tombak improvisasi menembus mulut salah satu dari mereka. Salah satu teman pun memuji rekannya karena sepertinya dia sudah tidak berguna lagi. Temannya justru menyeringai dan menyuruhnya jangan sok hebat dulu. Lalu dia menantang balik bertanya berapa banyak orang yang bisa mengenai kepala zombie hanya dengan tombak. Sang kapten pun menggoda agar dia coba membunuh beberapa lagi. Orang itu tertawa dan berjanji bahwa kalau mereka semua selamat, dia akan membantu mengurus pernikahan mereka. Di belakang kapten terlihat satu jendela masih utuh dan satu lagi sudah hancur. Yang paling penting, tampak cakar yang berbeda dari biasanya mencengkeram beton di salah satunya. Sementara itu di garis pertahanan timur, muncul seekor zombie dengan banyak duri mencuat dari tubuhnya sambil menjerit. Ko Xiaoming langsung menyadari ada zombie mutan di belakangnya. Makhluk itu pun melompat ke arahnya. Ko Xiaoming langsung berteriak memanggil Xiaoyu. Cakar zombie itu sudah sangat dekat dan nyaris merobek tubuhnya, tetapi serangannya berhasil dihentikan oleh gadis zombie favoritnya. Ko Xiaoming pun mengakui bahwa itu benar-benar berbahaya. Menurutnya serangan tadi terlalu dekat dan kalau dia orang biasa, dia pasti sudah mati seketika. Lalu cerita kembali ke area barat, tempat suasananya jauh lebih genting. Pria berkacamata tampak menerima luka, mematikan di bagian perut sementara kapten menatapnya. Dengan suara bergetar pria itu memanggil kapten, sementara kekuatannya perlahan memudar. Di balik pintu terlihat karung-karung dan peluru digunakan untuk menahannya tetap tertutup. Seorang nenek tua bertanya pada Dashan kenapa mereka bisa sampai terjebak di sana. Dashan memanggilnya Nenek Chen, lalu meminta maaf karena gagal mempertahankan markas. Orang-orang di ruangan itu mulai panik dan menyuarakan bahwa mereka belum ingin mati. Sang kapten memerintahkan semua orang tenang karena semuanya belum berakhir. Dia menyuruh Lali menghitung jumlah orang yang tersisa, lalu bagi siapapun yang telah tergigit harus diberi belas kasih dalam bentuk yang terakhir. Di tengah keributan itu, seorang gadis mendekati pria yang terluka dan mengatakan bahwa dia akan membantu lukanya. Gadis itu lalu mulai merawat sayatan di lengannya tanpa banyak bicara. Beberapa detik kemudian, pria itu memanggilnya Xiaowu dan seolah ingin mengatakan sesuatu. Xiaowu malah lebih dulu mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa yang mati, karena dia tidak melihat anak itu ikut kembali dan sudah menebaknya. Pria itu pun meminta maaf, mengaku bahwa dia tidak mampu melindunginya. Lalu cerita mengungkap bahwa sehari sebelumnya, bocah itu tiba-tiba menyatakan perasaannya pada Xiaowu di depan banyak orang sambil membawa bunga. Xiaowu mengaku waktu itu dia gugup dan tanpa sadar menolaknya. Namun setelah itu dia justru berusaha mencarinya untuk bicara baik-baik, tapi tidak berhasil menemukannya. Saat air matanya mulai jatuh, Xiaowu akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia sungguh menyukai bocah itu. Air mata yang memenuhi matanya pun akhirnya pecah. Tak jauh dari sana, Lali berbicara dengan kapten dan melaporkan bahwa mereka hanya punya 9 orang dari pasukan tempur dan 4 orang logistik yang tersisa.
Kapten langsung menyadari jumlah itu terlalu sedikit. Di sudut lain, Wang Lu terus berteriak ingin turun ke bawah. Kakaknya Xiao Wu baru saja kehilangan seseorang karena zombie, dan Wang Lu menginginkan balas dendam. Menurutnya, kalau mereka tidak akan membalas, maka mereka hanya akan terkunci di sana menunggu mati, jadi lebih baik melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, para zombie mulai menghantam pintu tempat mereka berlindung. Semua orang di dalam langsung panik. Sang kapten pun menyuruh mereka mundur secepat mungkin. Ko Xiaoming sendiri menilai bahwa bagi dirinya dan Xiao Yu, keluar dari tempat itu sebenarnya bukan masalah besar. Namun dia tetap memikirkan nasib orang-orang lain. Di sisi lain, Xiao Yu sedang makan dengan cepat, dan Ko Xiaoming malah memintanya makan pelan-pelan karena tidak ada yang akan merebut makanannya. Dia mulai mempertimbangkan apakah perlu melakukan undian lotre secara acak, tetapi dia sadar hadiah apapun belum tentu membantu. Saat membuka sistem, dia justru melihat sesuatu yang terasa layak dicoba. Sistem menampilkan item bernama Large Meal for Staff. Dia menggeser tampilan ke samping dan muncullah jendela sumber daya manusia yang menampilkan data karyawannya, yaitu Xiao Yu. Saat dia menggeser lagi, sistem bertanya apakah dia ingin membuka slot untuk pekerja baru. Ko Xiaoming langsung mengonfirmasi pembukaan slot itu sambil bertanya-tanya apakah ada kandidat yang berada di dekat sana. Tak lama kemudian layar menampilkan bahwa direktori resume sedang dimuat, dan Ko Xiaoming pun menatap layar sistem itu dengan penuh perhatian. Sementara di luar, hujan masih terus mengguyur. Setelah itu Ko Xiaoming berbicara pada pemimpin Mang mengatakan bahwa dia harus meninggalkan area itu sebentar dan akan menitipkan Xiao Yu untuk membantu pertahanan selama dia pergi. Dia juga cepat-cepat menambahkan bahwa kalau dia berhasil selamat, dia pasti akan kembali. Kapten itu lalu memanggilnya dan mengingatkan bahwa dia sudah menerima misinya. Ko Xiaoming hanya tersenyum dan menyuruhnya tidak khawatir karena dia masih ingat semuanya dan mereka ini pebisnis. Baginya integritas selalu datang lebih dulu. Sekali lagi terdengar dentuman keras menghantam pintu tempat mereka bertahan. Akhirnya sebuah tangan menerobos dari balik pintu dan salah satu zombie mulai menyelipkan wajahnya melalui celah yang terbuka. Sang kapten segera berteriak menyuruh semua orang mulai bertahan. Pada saat itulah seekor zombie melompat ke arah Xiao Wu dari belakang. Serangan itu siap dilepaskan tetapi Xiao Yu tidak lengah dan langsung membalasnya. Sebelumnya Ko Xiaoming sempat berbicara padanya saat gadis itu masih makan, menanyakan apakah dia bisa membantu mereka bertahan untuk sementara waktu. Dia menjelaskan bahwa dirinya harus pergi ke suatu tempat, dan karena tanpa itu camp ini tidak akan mampu bertahan sampai pagi. Dia juga menambahkan bahwa kalau Xiao Yu tidak tinggal bersama mereka, kemungkinan besar tempat ini bahkan tidak akan bertahan 3 jam. Ko Xiaoming menegaskan bahwa Xiao Yu harus tinggal di sana sendirian dan membantu menjaga tempat itu, dan dia tidak akan memberinya perintah berlebihan. Lalu dengan senyum kecil dia menambahkan bahwa dia bukan melakukan ini karena merasa Xiao Yu pasti sanggup menangani semuanya sendirian. Dia melakukan ini karena dia percaya padanya. Setelah itu terlihat energi mulai mengalir di tubuh gadis itu saat dia mengaktifkan kemampuannya. Di tengah hujan, Ko Xiaoming kini bersandar di balik sebuah kontainer sambil bersembunyi. Dia memperhatikan bahwa karena kerumunan zombie di sekitar camp sangat padat, jumlah zombie di area pelabuhan justru berkurang. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya dia bisa mengambil alih mate baru itu. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan sistem persetujuan seperti yang dulu berhasil dipakai pada Xiao Yu. Sambil menatap jendela sistem, dia mengatakan bahwa kali ini dia datang dengan persiapan berupa suar UV modifikasi, tetapi benda itu hanya bisa dipakai 1 kali.